pancer itu, kalau di dalam tasawuf bisa kita sebut sebagai ruh spiritual atau ruh ruhania. Tentu kita sudah sangat sering saya sampaikan ketika Allah menciptakan manusia sempurna secara biopsikologis, lalu Allah menciptakan lalu Allah menghembuskan ya, bukan menciptakan, menghembuskan wanafaktu fihi mir ruhi. Nah, ruh inilah sebenarnya ilmu semacam ini sebaiknya kita ketika membicarakan itu betul-betul diwaspadai. Diwaspadainya kenapa, Pak? Mewaspadai diri maksudnya. Oh, mewaspadai diri. Jangan ketika saya ngomong misalnya, lah itulah yang guru sejati, kamu harus belajar kepadanya. Itu jangan dibayangkan dia sebuah sosok. Nah, ini yang sering orang salah pahami ya, Pak? Lalu nanti sering salah pahami, lalu dia berusaha semedi untuk menemukan sosoknya. Dia bukan sosok. Kalau sosok berarti di luar. Berarti itu imajinasi. Jadi halusinasi itu lagi ya. Khawatirnya jadi halusinasi. Ya, misalnya orang melakukan orang Jawa itu topo broto. Ya, topo broto. Ya, hanya istilah aja ya. Semedi kalau kita zikir atau apa itu hanya istilah. Lalu pada proses itu yang dia cari, yang di dalam benaknya nanti saya akan menemukan guru sejati. Nah, lalu dibayangkan itu suatu sosok. Tingginya seberapa, wajahnya bagaimana, matanya bagaimana, hidungnya bagaimana. Lalu kalau orang sudah melakukan imajinasi itu dia mengaduni itu ilmu-ilmu yang semacam ini itu. Ya, ini ketika seseorang memahami ya, jadi yang disebut aku sejati itu bukan aku. Maka sebenarnya perjalanan spiritual itu pada akhirnya harus sendirian. Nah, tetapi untuk nyampe ke sana, itu Mas. Nah, jadi sebenarnya semua ibadah ya, as-sholatu, was-shadaqatu, was-sumtu, wal jihadu, semuanya itu ya bagus, tetapi was-sumtu afdal. Keheningan itu lebih utama karena itulah sebenarnya tujuan dari puasa, Mas. Tujuan dari sholat, tujuan dari sedekah itu menuju keheningan ya. Contohnya tasawuf itu harus penuh dengan husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka. Karena orang yang belajar tasawuf harusnya sudah melampaui syariat, harusnya ya. Tidak mengabaikan syariat. Tidak mengabaikan loh, bukan berarti malah terus ragam sholat, ini ya. Sudah melampaui syariat. Makanya di situ salah benar sudah terlampaui. Makanya terus husnudzon aja sama kata-kata. Ini ya cuma kata-kata aja. Kata-kata itu bisa keliru, Mas. Dan memang bukan iso keliru, kata-kata akan selalu keliru. Bukan hanya bisa keliru. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau boleh kita simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji tasawuf saintifik. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai itu, Pak. Sedulur papat, lima pancar. Psikologi Jawa ya, Pak. Ya, itu sains psikologi Jawa. Sains psikologi Jawa yang sebenarnya sangat korelatif dengan tasawuf ya, Pak. Ya, itu sangat korelatif dengan tasawuf dan tidak bertentangan dengan psikologi modern sebenarnya. Misalnya contohnya Mas. Kayak darah itu kan kalau di dalam konsep konsep ilmu biopsikologi modern ya, memang emosi itu kan dipengaruhi oleh darah juga. Ya, darah terlalu panas itu orangnya cenderung emosional, itu kalau di kedokteran timur ya. Misalnya kalau di kedokteran barat pun nanti hormon-hormon yang ada di dalam darah itu mempengaruhi dinamika emosi seseorang. Nah, itu jadi sebenarnya konsep-konsep itu sangat relevan dan sangat layak untuk kita dalami. Kita cari mutiaranya, siapa tahu nanti kita mendapatkan metode-metode yang bagus dari. Makanya kalau di dalam konsep ini ya, sebelum kita masuk ke materi apa tadi? Pancer. Oh, mau pancer ya? Ini pancer. Tapi sebelum ke pancer saya mumpung ingat ini. Contoh, kalau Rasulullah itu pernah dawuh begini. Bekam itu sangat baik sebenarnya bagi sistem tubuh kita, darah itu. Dan bekam itu sebenarnya Mas Jawahir itu juga bagus untuk pengelolaan emosi.
Jadi makanya darah itu dikaitkan dengan emosi itu sebenarnya selaras itu. Nanti selaras dengan tasawuf, selaras dengan kedokteran barat, selaras dengan psikologi modern. Jadi saya harap, kenapa saya mengawali dengan ini, agar ketika kita mendengar ya konsep-konsep lokal tentang kebijaksanaan atau tentang apa, jangan terlalu terburu-buru nyalah-nyalah ke. Terburu apa ya, menghakimi mistis. Menghakimi ya, itu mistis itu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau kita dalami betul itu sains psikologi. Jadi ada sedulur papat yang hari ini kita mau bahas itu ya. Pancernya. Iya, pancer. Nah, pancer inilah yang sebenarnya menjadi Mas Zahir tahu ya pancer itu. Pancer itu pusatnya apa ya? Penyangganya, porosnya utama ya. Ya bisa penyangga, bisa poros, bisa pusat, bisa macam-macam ya. Kalau roda itu kan ada asnya, as di tengah gitu. Jadi kuncinya kan sebenarnya nanti malah di sini nih, di pancer ini. Kalau tadi sedulur papat ya, kalau kita ngomong dengan Kakang Kawa tentang naluriah ya, insting naluriah, lalu di hari-hari tentang keakuan ya, lalu darah tentang pikiran dan perasaan, lalu ada puser ya. Puser itu artinya keinginan untuk mencari yang abadi itu puser. Kalau puser kan nempel di rahim. Iya. Nah disinilah nanti lalu ingin mencari pancer sebenarnya. Nah, pancer ini yang kita sebut sebagai guru sejati. Pancer itu, kalau di dalam tasawuf bisa kita sebut sebagai ruh spiritual atau ruh ruhania. Tentu kita sudah sangat sering saya sampaikan, ketika Allah menciptakan manusia sempurna secara biopsikologis, lalu Allah menciptakan lalu Allah menghembuskan ya, bukan menciptakan, menghembuskan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, ruh inilah sebenarnya pancer ini. Jadi setelah ketika Allah wa idza sawaituhu, ketika Allah sudah menciptakan secara optimal diri manusia, sudah melalui kawahnya, melalui instingnya sudah ditanam ya di dalam diri manusia melalui download lewat kawah itu. Ya. Lalu ada rasa keakuan yang disebut adi ari-ari, lalu ada geteh, ada puser. Maka Allah lalu menghembuskan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, ini loh. Namanya aku sejati, yang kepadanya lah sebenarnya kita harus berguru. Tapi jangan, saya begini Mas Zahir ya. Ilmu-ilmu semacam ini sebaiknya kita ketika membicarakan itu betul-betul diwaspadai. Diwaspadainya kenapa, Pak? Mewaspadai diri maksudnya. Mewaspadai diri. Jangan ketika saya ngomong misalnya, lah itulah yang guru sejati, kamu harus belajar kepadanya. Itu jangan dibayangkan dia sebuah sosok. Nah, ini yang sering orang salah pahami ya, Pak. Lalu nanti sering salah pahami, lalu dia berusaha semedi untuk menemukan sosoknya. Dia bukan sosok. Kalau sosok berarti di luar. Berarti itu imajinasi. Jadi ini halusinasi itu lagi ya. Khawatirnya jadi halusinnya. Khawatirnya jadi halusinasi. Ya, misalnya orang melakukan orang Jawa itu topo broto. Ya, topo broto. Ya, hanya istilah aja ya. Semedi kalau kita zikir atau apa itu hanya istilah. Lalu pada proses itu yang dia cari, yang di dalam benaknya, nanti saya akan menemukan guru sejati. Nah, lalu dibayangkan itu suatu sosok. Tingginya seberapa, wajahnya bagaimana, matanya bagaimana, hidungnya bagaimana. Lalu kalau orang sudah melakukan imajinasi, itu dia mengakses memori, Mas. Oh, malah mengakses. Iya, mengakses memori. Jadi memori dulu misalnya waktu kecil pernah lihat, kalau orang Jawa lihat ketoprak, atau lihat wayang, atau lihat film, atau lihat apa saja, kan ada memori-memori. Kalau dia membayangkan itu sosok, sebenarnya yang diakses itu memori. Jadi itu sebenarnya buatannya sendiri gitu. Buatan imajinasinya sendiri gitu. Malah menggali dari masa lalu yang mungkin dia rasa malah nanti bisa mengakses memori masa lalu yang buruk. Gitu, itu resiko. Jadi saya minta ketika ngomong begini, ketika ngomong ini tentang pancer, tentang guru sejati, jangan
berusaha menemukan sosoknya. Jangan berusaha menemukan sosok. Apalagi menggambarkan ya, Bang. Nah, ya orang selalu nanyanya begitu kan. Memang berpikir materialis itu kan begitu ya. Berpikir materialis itu kan ketika sesuatu ada harus bisa digambarkan, bisa dideskripsikan, bisa dinarasikan. Gitu. Padahal ini sudah diri sejati itu apa? Dia adalah ruang di mana semua ini ada. Dia bukan sebuah sosok. Jangan bayangkan dia sosok, jangan bayangkan dia berbentuk berada di dalam hukum ruang dan waktu. Makanya di sini tuh kalau kita riyadhah itu sebenarnya namanya ilmu laduni. Nanti Allah akan memberi dia rezeki berupa ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu-ilmu yang semacam ini tuh. Ya ini ketika seseorang memahami sesuatu, walaupun sesuatu itu tidak bisa digambarkan. Secara materialis. Nah, secara materialis nggak bisa digambarkan. Dia arahnya dari sini, dia rambutnya sekian, suaranya begini, suaranya begini. Itu nanti ya tadi saya ulang ya, itu khawatirnya saya ini di garis bawah ya Mas ya, khawatirnya itu halusinasi. Ya, jadi yang disebut aku sejati itu bukan aku. Jadi ketika aku sejatimu itulah gurumu, jangan bilang aku jawahir gitu. Itu bukan akunya jawahir, bukan. Akunya jawahir itu yang di hari-hari itu. Jadi aku sejati itu melampaui identitas. Dia nggak punya identitas gitu. Nah itu yang sering salah paham kan. Lalu aku sejati disebut identitas. Nah itulah sebenarnya Mas Jawahir. Yang disebut nanti sebagai guru sejati. Tetapi, nah gini. Guru yang paling puncak itu ya diri sejati kita. Itu sebenarnya guru. Tetapi sebelum sampai di sana, hendaknya itu berarti bukan wajib ya Mas ya? Iya. Seharusnya, bukan seharusnya, sebaiknya. Nah, kalau nanti seharusnya kan harus. Nah, ini enggak, ini sebaiknya kita diantar oleh guru sejati yang berbentuk fisik, yaitu manusia. Nah, makanya kemarin yang saya ceritakan yang 4 ciri orang itu belajar itu kemursitan, guru sejati dalam artian manusia itu gak ono daftare, gak ada jadwalnya, gak ada bayarnya minimal maksimal, bayarnya dengan cinta. Lalu yang terakhir gak ada ujian. Nah itu yang guru sejati dalam makna manusia. Jadi Mas Jawahir duwe mursid, ya, punya mursid, punya guru sejati. Tetapi guru sejati ini yang disebut manusia itu sebenarnya belum sejati. Nah ini nih. Ya nah sebentar ya, ini agak tricky. Apa ya? Tricky itu apa maknanya? Ya apa ya? Agak mendefinisikannya agak gampang terpeleset lah ya. Terpeleset. Nah kita harus hati-hati. Jadi gini. Guru kan gini kalau dalam tasawuf ya, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Jadi orang mengenali dirinya sendiri. Kenalnya dia kepada dirinya sendiri, nggak bisa melewati orang lain, Mas. Kalau misalnya Mas Jawahir itu ngaku murid saya, misalnya jadi murid saya, terus Mas Jawahir tak kandani tentang diri sejatinya Mas Jawahir. Itu berarti sengerti aku, bukan Mas Jawahir kan? Iya. Jadi mana arofa nafsahu itu bukan pengertian yang diberikan oleh orang lain, Mas. Tapi didefinisikan sendiri ya, bagaimana Pak? Iya, jadi dia menemukannya melalui dirinya sendiri. Bukan melalui orang lain. Maka tugas guru yang mewujud sebagai manusia itu adalah mengantarkan muridnya agar muridnya bisa menemukan dirinya sendiri gitu. Pada akhirnya nanti gurunya ya itu yang diri sejatinya itu. Nah, jadi kalau digambarkan misalnya ini contoh ya Rasulullah ini. Rasulullah itu waktu ke Sidratil Muntaha kan diantar sama Jibril. Nah, karena jarak antara bumi ke Sidratil Muntaha itu masih di dalam ruang waktu. Walaupun kecepatannya kan namanya buruk itu kan kecepatan al-barqun kan kayak kilat kan kecepatan cahaya. Tetapi kan tetap ruang. Makanya Rasulullah tetap diantar karena ada ruang dan waktu. Kalau Mas Jawahir pergi ke Surabaya nggak pernah ke Surabaya kan sebaiknya ada yang nganter kan? Iya, diantar ya. Kalau sendiri bisa ya bisa, tapi ya kemungkinan bingungnya besar. Makanya Rasulullah secara fisik waktu itu ya, secara di dalam hukum ruang dan waktu diantar Jibril sampai di depan Sidratil Muntaha. Tetapi ketika masuk Jibril bilang,
sekali 1 inci saja atau 1 langkah saja masuk ke sana, aku terbakar. Nggak bisa diantar lagi, harus sendiri gitu. Maka sebenarnya perjalanan spiritual itu pada akhirnya harus sendirian. Nah, tetapi untuk nyampe ke sana, nah itu loh Mas. Itu kudu misalnya Mas Jawahir dipanggil presiden. Mas Jawahir dari Semarang ini kan mungkin dapat surat nih dari Pak Presiden harus bawa ke Istana Negara. Mas Jawahir langsung lapor kan sama lurah sama siapa bahwa saya dapat ini. Nanti lurah kan membuat ini, buat memo, buat apa ini biar Mas Jawahir. Tetapi kan ono sing nganter kan. Ada yang nganter, dapat yang nganter. Sampai ke depan kantornya Pak Presiden. Dan nanti kalau Pak Presiden mau ketemu Mas Jawahir sendiri, yang lain nggak boleh ikut tuh. Tetapi kan tetap ono sing nganter, tapi pada akhirnya sendiri. Jadi bertemu Allah itu akhirnya nanti sendiri. Cuma ono sing ngenterke, tapi ngeterke itu bukan saat berdua gitu. Seperti Rasulullah saat di Sidratil Muntaha, Jibril leren, nggak bisa masuk ke Sidratil Muntaha itu. Nah, sehingga guru itu, guru sejati yang mewujud. Makanya guru sejati ada 2. Nah, ini ya. Guru sejati yang mewujud fisik. Dan guru sejati yang batiniah. Atau saya menyebutnya begini. Ada guru sejati lahiriah, ada guru sejati yang batiniah. Guru sejati lahiriah itu ya guru mursyid itu loh. Iya, mursyid. Tetapi mursyid pun sebenarnya pada akhirnya hanya mengantar Mas Jawahir. Mursyid pun pada akhirnya hanya mengantar Mas Jawahir, hanya menolong Mas Jawahir sampai di gerbang. Ketika Mas Jawahir ingin bertemu Allah, Mas Jawahir harus sendirian, dalam tanda petik sendirian. Ya. Walaupun saya nganter, guru. Nah, saya nganter guru kan tentu akan lebih kan ya, perjalanannya akan lebih mudah, akan lebih tertata mungkin tertata, guncangannya akan kecil. Tapi kalau yang nganter nggak ada, ya saya nggak berani bilang, saya ulang lagi ya, saya nggak berani bilang bahwa pasti kamu gagal, ya nggak berani begitu ya, terserah Allah saja kan. Tetapi pada akhirnya memang man arafa nafsah, barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, akhirnya sebenarnya guru yang sejati itu ya diri kita sendiri, tapi bukan diri yang egoistik. Nah, ini saya ulang lagi ya. Ya, ini pada akhirnya guru sejati kita itu adalah ruh ruhani di dalam diri kita sendiri. Atau kalau dalam bahasa Sirul Asrar itu Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita sendiri. Atau dirimu yang sejati, atau diri spiritual, atau diri ruhaninya yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri, tapi jangan dimaknani diri yang punya identitas. Jangan dimaknani diri yang materialis nanti jadi egois Mas. Misalnya gini, saya nuruti diri saya sendiri kok, saya harus jadi diri saya sendiri. Itu kata-kata seperti itu ya bener, tapi hati-hati gitu. Misalnya orang bilang jadilah dirimu sendiri, ya bagus. Itu nasihat sangat luar biasa. Tapi diri sendiri dianggap ego, nanti jadi egois Mas. Misalnya nih contoh Mas Jawahir Arab nyari jodoh nih, yang kan contoh yang gampang-gampang kan jodoh itu. Dan Mas Jawahir seneng kan kalau dicontohi jodoh. Ya karena kan sedang nyari jodoh. Nah, Mas Jawahir misalnya punya calon, terus ibu bapak juga punya calon. Terus Mas Jawahir, saya harus jadi diri saya sendiri, nggak mau dengerin bapak ibu, ya keliru kayak gitu itu. Mas Jawahir, sekarang kalau pinter-pinteran pengalaman, pinter bapak ibu Mas. Jelas pengalaman bapak ibu. Kan dia udah pernah kan? Iya, udah mengalami. Orang tua itu pernah mengalami dinamika di dalam rumah tangga. Oh, rumah tangga ini ternyata butuh ini, saya ngerti wong tua loh Mas. Jadi jangan dimaknani jadilah dirimu sendiri itu jadi dirimu Jawahir gitu. Itu identitas Mas. Bukan, padahal diri sejati itu sebenarnya bukan identitas. Nah, diri sejati itu kalau di dalam bahasa tasawuf itu ketika seseorang, kapan kita bertemu dalam tanda petik ya, bertemu dengan guru sejati atau diri sejati atau pancer tadi, pada saat kamu hening. Hening itu luruhnya identitas atau fana. Makanya saya akan bacakan hadis Rasulullah ini dari Nasoihul Ibad. Saya sering mengutip, tetapi saya ingin baca ini lebih lengkap ini. Rasulullah itu dawuh, as-sholatu wa imaduddin wa sumtu afdol. Sholat itu tiang agama, tetapi asumtu itu keheningan, meneng.
diem itu afdol, lebih utama. Satu. Lalu kedua Rasulullah dawuh, was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu menutup atau mencegah kemurkaan Allah. Sedekah. Wasumtu afdol. Loh, ditutup ngono meneh. Keheningan lebih utama. Bukan puasa ya, tapi sumtu itu yang Wasumtu itu diem. diem. Sumtu bukan aku puasa. Oh. Allahumma laka sumtu bukan. Bukan ya. Karena Allahumma laka sumtu itu bahasa sumtu, as-sumtu pakai al ini. As-sumtu, was-sumtu afdol. Lalu yang ketiga Rasulullah dawuh wasaumu junnatun minan nar. Puasa itu junnah apa? Perisai Perisai ya. dari api neraka. Wasumtu afdol. Oh, ada sumtunya lagi ya, Pak? Iya, sumtu terus, wasumtu afdol. Nanti padahal mungkin kita terlalu sering baca setengah-setengah ya, Pak. Iya, betul. Wal jihadu Hah. sana muddin. Jihad itu kesungguhan itu kalau Mas Jawahir sedekah pokoknya apa melakukan kesungguhan belajar itu sana muddin puncaknya agama. Wasumtu afdol. Dan keheningan itu loh. Artinya begini loh, Mas. Semua ibadah itu puncaknya harus keheningan. Nah ini Keheningan sama ketenangan bisa disamakan enggak, Pak? Apa? ya kalau ketenangan kan lebih ke psikologis ya. Iya. Sebenarnya semua istilah itu nggak pas. Sebenarnya kalau sudah membahas keheningan, misalnya saya ngomong hening, Mas Jawahir kan bayangannya kan ada apa? Mas Jawahir kalau membayangkan misalnya sesuatu kosong atau hening kan bayangannya ruangan. Iya, saya kalau ini bayangkan air tenang. Air tenang, kan ada bendanya, bukan? Iya. Keheningan. Makanya nanti kalau membaca di Risalatul Qusariyah tentang asumtu itu indah betul. Tentang keheningan itu. Ya saya lebih seneng mungkin karena saya orang Indonesia ya. Apa bahasa keheningan dan karena saya orang Jawa bahasa suwung itu saya seneng. Seneng itu subjektif, Mas. Ya karena saya kan orang Jawa, saya dengar suwung itu saya suwung. Suwung itu kan ya nggak ada apa-apa. Ya itu loh Mas, kuluman alaiha fanin itu loh. Bahwa semuanya itu sebenarnya fana, sebenarnya rusak, semuanya itu nggak ada gitu. Yang ada hanya Allah. Ya, kemanapun kamu menghadap ya hanya ada Allah itu. Fa'ina ma tuwallu fasama wajhullah itu keheningan itu. Dan itu di luar ruang dan waktu. Jadi nggak bisa keheningan kamu pahami sebagai sebuah waktu. Sebagai sebuah ruang dan waktu. Iya, keheningan bukan. Suwung juga bukan konsep ruang dan waktu. Cuma mau nggak mau kan diomongin. Iya. Nah makanya saya sama Mas Fatih apa Mas Jawahir saya bilang kita itu seringnya terjebak di belantara kata itu gitu. Ya sama saya kemarin, Mbak. Oh iya kemarin ya. Yang kemarin. Kata-kata itu memang sebenarnya salah, Mas. Tetapi ini kalau membahas spiritualitas, kata-kata itu sebenarnya nggak berguna. Kata-kata itu sebenarnya menjebak. Nah, makanya kita harus sadar loh, kata-kata ini itu menjebak. Cukup sadar saja. Nah, sadar bahwa ini menjebak. Nanti kan jadi nggak terjebak itu. Karena kan sadar. Nah, jadi sebenarnya semua ibadah ya, as-sholatu, was-shadaqatu, was-sumtu, wal jihadu, semuanya itu ya bagus, tetapi wasumtu afdol. Keheningan itu lebih utama karena itulah sebenarnya tujuan dari puasa, Mas. Tujuan dari sholat, tujuan dari sedekah itu menuju keheningan. Contoh, nah, gimana sih kok sedekah menuju keheningan? Yang sering membuat bising pikirannya Mas Jawahir itu kan pikiran kita sebagai makhluk manusiawi seperti ini yang materialis. Yang membuat bising pikiran kita itu kan materi. Iya, betul. Iki apa duitku piro, kalau sudah tua nanti aku bisa mewariskan ke anak rumah berapa, yang terus besok bagaimana itu kan sebenarnya yang membuat bising itu kan pikiran-pikiran bendawi. Ya. Makanya sedekah itu fungsinya menghilangkan kebisingan bendawi itu, karena yang membuat bising itu kan aku kita, adi hari-hari itu loh Mas, adi hari-hari yang ngurung ketemu pancere ya. Adi hari-hari atau aku psikologis yang belum ketemu pancer itu yang membuat bising pikiran kita, overthinking, tulul amal kalau bahasa ininya, apa bahasa tasawufnya, tulul amal. Yang membuat bising itu kan sebenarnya rasa memiliki itu, adi hari-hari itu, iya kan? Nah sedekah
itu membuat seseorang mengendurkan rasa memilikinya. Maka orang yang senang sedekah itu harusnya hening. Cuma masalahnya kan kita sedekah itu bukan untuk wasumtu afdol ya. Padahal hadisnya kan wasodaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu menutupi kita dari kemurkaan Allah. Wasumtu afdol. Cuma kadang-kadang kalau kita sedekah itu malah bising. Banyak orang sedekah itu, tidak semua ya tentu. Karena waktu sedekah materialisnya muncul. Engko nek aku sedekah 10.000 dibalesi 100.000, 10 kali lipat. Iya. Lalu bising lah pikiran kapan dibalesi gitu. Katanya Allah kalau saya bersedekah itu akan dibalesi sekian kali lipat gitu. Lalu dia bising karena bukan Allah tidak menepati janji Allah keliru, bukan. Pangkal tolak atau garis setar dia sedekahnya wis keliru sih. Wis keliru sih. Ya padahal harusnya kalau menurut hadis tadi sedekah itu membawa kita kepada keheningan. Kok malah orang hening, malah diceritake wong-wong ya saya rame pikirannya. Aku kemarin sudah ya nyumbang masjid sekian, aku kemarin tuh mau pas 10 Muharram, wah saya sudah ini menyantuni anak yatim gini-gini sampai udah susah terus lah. Makin bising pikirannya. Akhirnya ya sedekah tetap apik. Tetapi tidak menuju ke wasumtu afdol, tidak menuju kepada keheningan itu Mas. Jadi ada sebuah kisah begini Mas. Ini kisah tentang guru sejati ya. Ada seorang wali Allah itu ditanya sama muridnya, dimintai tolong sama muridnya. Wahai guruku, nanti kalau engkau di akhirat tolong minta jangan lupakan aku, tolong doakan aku katanya. Sang gurunya terus bilang, enggak bisa. Wong saat itu aku sudah melupakanmu. Bahkan diriku saja aku sudah lupa. Saat itu, bahkan aku sudah melupakan dirimu, bahkan aku sudah melupakan diriku. Saat itu kamu adalah aku adalah kamu. Bagaimana mungkin aku mendoakan kamu? Nah itu nganu Mas Jawahir ya. Itu sekali lagi itu bahasa ya. Sekali lagi ya itu bahasa yang sangat mungkin disalahpahami. Tetapi sebenarnya substansinya itu ya ketika orang sudah sampai kepada Allah itu ya larut seperti setetes air yang larut di dalam samudra, lautan yang sangat luas. Dia sudah jadi lautan. Nah, dia sudah jadi lautan dan di sana ada aku, ada dia, ada mereka, ada siapapun di sana yang sudah menyatu. Tapi laut. Tapi jangan dimaknani aku, mereka, dia itu yang psikologis. Nah, itu kan ya nanti jadi bulat lagi itu. Terjebak lagi. Akhirnya kita jadi memang sekali lagi ya, puncaknya ilmu pengetahuan itu bingung. Itu karena puncak bahasa itu membingungkan. Nah, tetapi sadarlah bahwa kita bingung. Nah, yang kemarin itu dengan Mas Fatih atau dengan Mas Jawahir ya. Kalau orang itu bingung, sudah menyadari kebingungannya, nanti terlampaui kebingungan itu. Akunya akan terlampaui. Nah, jadi pada prinsipnya begini Mas Jawahir, ini kan temanya tentang pancer tadi. Pancer itu aku sejati. Nah, ini kesimpulannya lah. Walaupun disimpulkan kadang-kadang juga kesimpulan itu menjadi salah paham juga. Ya enggak apa-apalah ya. Makanya sebelum saya lanjutkan ya, belajar tasawuf itu harus penuh dengan husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka. Karena orang yang belajar tasawuf harusnya sudah melampaui syariat, harusnya ya. Tidak mengabaikan syariat. Tidak mengabaikan loh, bukan berarti malah terus ragam sholat, ragam ini ya. Sudah melampaui syariat. Makanya di situ salah benar sudah terlampaui. Makanya terus husnudzon aja sama kata-kata. Ini ya cuma kata-kata aja. Kata-kata itu iso keliru, Mas. Dan memang bukan iso keliru, kata-kata akan selalu keliru. Bukan hanya bisa keliru. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau boleh kita simpulkan. Pancer atau guru sejati kita itu adalah aku spiritual. Catatan, akunya bukan aku psikologis loh ya, bukan aku yang identitas. Nah, untuk sampai ke sana kadang-kadang kita sebagai aku psikologis itu membutuhkan guru sejati yang berwujud manusia.
butuh mursyid lah gitu. Jadi mursyid itu sebenarnya guru sejati, tetapi bukan sejati ning guru. Ya, jadi makanya tadi saya bagi dua ya. Iya. Ada guru sejati itu artinya adalah ada dua guru sejati. Satu guru sejati lahiriah itu Iya, manusia. Iya, fisik. Ya, kita menemukan guru yang cirinya 4 tadi, kemarin, nggak ada pendaftaran, nggak ada jadwal, nggak ada pembayaran yang minimal apa maksimal, bayarnya dengan cinta. Terus nggak ada ujian. Nah, itu guru sejati dalam makna manusia. Tetapi itu bukan guru sejati yang sejati. Guru sejati yang sejati itu adalah aku spiritual. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh yang dari Allah itu yang ke kita itu. Yang kita sebut tadi apa? Aku spiritual. Kalau dalam bahasa tasawuf aku ruhaniyah, kalau wong Jawa nyebutnya pancer. Nah, itu di sana guru sejati yang lahiriah tadi mengantarkan kita menuju ke gerbangnya. Tetapi yang masuk nanti pada akhirnya diri kita sendiri. Mulane wong ku laha makasabat wa alaiha maktasabat iku maksudnya. Nek ana apik ya karena dirimu sendiri, nek ana elek ya karena dirimu sendiri. Orang lain enggak bertanggung jawab apa-apa. Gak usah nyalahke wong liya. Enggak bisa. Wong pada akhirnya memang harus sendiri. Waktu kita lahir ya sendirian. Nanti waktu menghadap Allah juga sendirian. Lalu pentingnya guru apa? Mengantar. Pentingnya guru itu nganter. Kalau dalam bahasa Isra Mi'raj itu mengantar sampai di pintu gerbang Sidratil Muntaha. Setelah itu Rasulullah menghadap Allahnya sendirian. Makanya Allah dawuh assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Maka hanya kepadamu. Ka itu kan mufrad. Nah, berarti kan cuma satu gitu. Nah, itu inilah Mas Zahir ya. Jadi tentu pembicaraan semacam ini tidak akan memuaskan kita secara intelektual. Secara intelektual itu nggak puas. Ya karena memang itu bukan dunia intelektual yang linier gitu Mas. Tetapi ini adalah, maka sebenarnya begini sederhananya ya, perjalanan spiritual itu kayak tawaf. Kita akan kembali ke titik awal. Kalau perjalanan material itu nggak tawaf Mas, tapi melaku terus, nggak ada ujungnya, bikin lelah, bikin capek pada akhirnya. Maka kalau orang kok merasa capek berjalan, sebenarnya dia belum tawaf. Masih melakukannya masih lurus itu. Masih ke sana, akhirnya nggak ada ujungnya. Ya karena ke sana terus. Kalau perjalanan spiritual itu tawaf. Kembali kepada titik awalnya. Makanya saya bilang perjalanan spiritual itu dari tidak tahu menjadi tahu, jadi tidak tahu. Itu perjalanan spiritual ya, dari tidak tahu menjadi tahu, lalu menjadi tidak tahu. Kalau perjalanan material dari tidak tahu menuju jadi dia dari tidak tahu dia menjadi tahu dan menjadi merasa tahu. Nah, itu. Menjadi merasa tahu. Jadi awalnya dia tidak tahu, lalu tahu, terus merasa tahu. Ya, itu perjalanan material. Kalau perjalanan spiritual itu dari tidak tahu, menjadi tidak tahu. Nah, itu ya. Ya semoga suatu saat kita bisa elaborasi lagi. Tentu sekali lagi ini tidak mudah untuk kita pahami secara intelektual. Karena memang puncaknya ilmu menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, puncaknya ilmu adalah ketidaktahuan. Dan ego kita itu gak seneng nek gak ngerti gitu, Mas. Iya kan? Ego itu kan pengen ngerti terus. Dan dia sok tahu gitu. Nah, jadi tahu dari tidak tahu menjadi tahu sedikit terus merasa tahu semua. Kalau perjalanan spiritual itu dari tidak tahu menjadi tidak tahu. Ya saya kira gitu Mas Zahir untuk hari ini. Ya. Baik, kawan sepuh dimanapun Anda berada, ini mungkin sangat komplikatif juga ya. Complicated kalau di pikiran kita. Di pikiran kita secara intelektual. Ya. Nah, terus silahkan di muhasabah sendiri. Anda sedang berada di perjalanan spiritual ataukah material. Terserah Anda semua menyimaknya dengan bagaimana. Silahkan didengar-dengar kembali. Dan mungkin jika ada pengalaman atau bagaimana silahkan mungkin bisa sharing aja terus aja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.